Bang! Bang! Saat Zhou Shaoyang meledak dengan pukulan, angin yang mengerikan menyapu, dan sinar cahaya kemasan yang keras meledak di mana-mana, dan itu tampak seperti kembang api yang indah. Tetapi sangat ganas buntut dari gelombang tersebut telah membuat semua orang menyadarinya. Ancaman mematikan dalam kembang api yang tampak indah ini. Pada saat ini, mata Zhou Shaoyang menatap Qin Yichen dengan dingin di kejauhan. Segera, dia menginjak kakinya, tubuhnya bergegas keluar, dan fluktuasi yang sangat mengerikan melonjak di sekelilingnya. Siu. Detik berikutnya, kerumunan hanya mendengar suara udara meledak. Di kejauhan, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya segera terbang mundur karena terlalu cepat, meninggalkan jejak bayangan di tempatnya. Sua. Ketika Qin Yichen baru saja bergerak, telapak tangan penuh gelombang teror telah muncul. Satu telapak tangan adalah untuk meledakkan bayangan-bayangan itu menjadi kehampaan. Kemudian, telapak tangan masih menamparkan Qin Yichen yang mundur dan pergi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Zhou Shaoyang telah memutuskan untuk menembak Qin Yichen dengan cara apapun. Menghadapi serangan agresif, wajah Qin Yichen juga ditutupi dengan ekspresi muram. Dia menyilangkan tangannya, baju besi kuno muncul, dan sinar cahaya kemasan gelap dengan cepat mengembun di depannya. Dong! Saat berikutnya, sebuah telapak tangan ditepuk di lengan Qin Yichen, dan kekuatan mengerikan menyembur keluar. Tubuh Qin Yichen terbang terbalik, dan dia mundur beberapa ratus zang sebelum dia berhenti. Pada saat ini, wajah Qin Yichen juga terlihat agak pucat, dan darah di dalam tubuhnya melonjak. Pada saat ini, Zhou Shaoyang jelas mendesak esensi darahnya untuk sepenuhnya menakuti kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Akhir pertunjukan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini, memang hal yang sangat sulit bagi Qin Yichen. Wah, kamu cukup tahan, tapi tidak tahu, berapa kali tubuhmu bisa bertahan? Zhou Shaoyang menyelinap, dan matanya penuh dengan kedinginan. Saat ini, dia sama sekali tidak bermaksud menyeret Qin Yichen. Ketika suara itu turun, tubuhnya melesat lagi. Rupanya dia tidak berniat memberikan yang terakhir waktu untuk mengatur nafasnya. Melihat pemandangan ini, kulit Qin Yichen juga muram, matanya sedikit berkedip. Sebenarnya dia juga tahu bahwa keadaan Zhou Shaoyang saat ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Tetapi ketika yang terakhir mengkonsumsi esensi darah secara paksa, kekuatannya memang bisa kewalahan. Dia menuju Siu. Saat berikutnya, ruang di belakang Qin Yichen tiba-tiba terkoyak. Gelombang True Origin yang keras menyapu keluar darinya, dan suara dingin Zhou Shaoyang juga masuk ke telinganya. Gelombang kehancuran yang mengerikan, sangat tepat. Serang para striker, jadi sepertinya ini akan menjadi hit. Di bawah serangan Zhou Shaoyang, ruang di mana Qin Yichen berada menunjukkan beberapa tanda kehancuran. Dan yang mengejutkan Zhou Shaoyang adalah bahwa dalam kilatan cahaya, yang terakhir tiba-tiba berubah, yang membuatnya agak terkejut, di wajah tampan itu. Tidak terlalu banyak kepanikan dan keputusasaan, tetapi di mata gelap itu, ada semacam kondensasi warna gila. Mati! Zhou Shaoyang berteriak dengan dingin, dan angin kembali kencang. Jika telapak tangan ini kuat, tidak peduli seberapa arogan tubuh berdaging Qin Yichen, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Di hadapan serangannya, wajah Qin Yichen penuh kegilaan. Dia mencengkeram telapak tangannya, sinar cahaya di atas lengannya melonjak, dan kemudian dia dengan paksa dipukul pergi dengan Zhou Shaoyang. Pada saat yang sama, siluet ilusi muncul diam-diam di belakang Zhou Shaoyang. Bang! Saat keduanya bertabrakan satu sama lain, saat itu, seolah-olah langit dan bumi terdiam beberapa saat, semua orang segera melihat bahwa ruang tempat keduanya berada runtuh dengan gerakan yang menakutkan. Kaca! Di lengan Qin Yichen, terdengar suara kerangka patah, dan tubuhnya terguncang oleh energi kekerasan. Siu. Namun, saat tubuh Qin Yichen diguncang oleh lalat, di belakang Zhou Shaoyang, Martial Spirit Fumo berubah menjadi garis tipis dan meledak. Pada saat ini, Zhou Shaoyang juga merasakan bahaya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa menangkap peluang celah, dan sosoknya ternyata adalah Center. Celah antara siswa menyusut menjadi lingkaran. Dan sinar yang awalnya diarahkan ke jantung hatinya adalah secara paksa menyimpang dari azimut, mengenai bahunya. Puci. Di bawah serangan Martial Spirit yang kental, pertahanan permukaan tubuh Zhou Shaoyang tidak menyebabkan halangan apapun dan langsung ditembus olehnya. Darah panas segera disemprotkan dari bahunya, dan tubuh Zhou Shaoyang juga sekuat Li Zhen ditembakkan ke belakang. Pada saat ini, darah di lengan Qin Yichen meresap dari 10.000 baju besi Taoisme, dan itu terlihat sangat memalukan. Namun, saat ini, tak satu pun dari mereka yang berani tertawa terbahak-bahak. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memandang Zhou Shaoyang dengan tatapan ngeri di bahunya di kejauhan. Untuk sesaat, mereka semua merasakan masalah kulit kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Shaoyang tidak dapat membunuh bocah alam bumi ini yang memprovokasi dia dengan petir setelah berusaha keras. Sebaliknya,
yang terakhir menggunakan cara hidup yang ganas untuk membunuhnya. Ternyata top powerhouse Earth Realm benar-benar bisa melukai keberadaan Heaven Realm. Melihat Zhou Shaoyang yang berlumuran darah di separuh tubuhnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpana, diam-diam berbisik. Di lembah darah, Du Jing dan pusat perlindungan hukum lainnya juga penuh dengan kengerian. Ketika mereka melihat tindakan Qin Yichen, mereka berpikir bahwa yang terakhir ingin memberi sedikit waktu pada lembah darah. Tetapi mereka tidak pernah berpikir, orang ini benar-benar dapat menyakiti Zhou Shaoyang. Tidak heran dia bisa membunuh Xiang Sheng di tangan bersama Xiang Sheng dan Hemu. Melihat pemandangan ini, Han Yan juga menarik napas dalam-dalam, dan mengisi matanya dengan ekspresi bersemangat. Meskipun di dunia perang, pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi pernah memberikan ancaman besar bagi pembangkit tenaga listrik alam surga. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat melewati celah sebesar itu dan melukai pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Apalagi karakter-karakter yang tumbuh dewasa pada akhirnya, mereka semua menjadi terkenal kehadirannya di satu sisi perang. Di Qin Yichen, Han Yan juga melihat harapan ini. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, saya khawatir dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Disayangkan. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut, Qin Yichen diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Peluang tadi bisa mengenai atau bahkan membunuh Zhou Shaoyang. Namun, dia tidak berharap yang terakhir merespons begitu cepat. Itu memang pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Dan kesempatan ini, dengan kewaspadaan Zhou Shaoyang, pasti tidak akan muncul lagi untuk kedua kalinya.